Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran mengenai cara menggunakan multimeter untuk mengukur kapasitor. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arjunanda Tirbagus-Nandaka dengan akhiran NIM 78, dan di sebelah saya ada rekan saya. Nama saya Putri Indriani dengan NIM akhir 01. Nama saya Eva Santi dengan NIM akhir 084. Nama saya Siti Nur Kamila dengan NIM akhir 044. Oke, mari kita mulai videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu multimeter. Multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berbagai macam parameter listrik, seperti tegangan, arus, dan juga hambatan. Multimeter di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama multimeter analog dan yang kedua multimeter digital. Multimeter analog yaitu menggunakan jarum untuk menunjukkan hasil pengukuran pada skala yang telah terkalibrasi. Ini cocok untuk pengukuran yang tidak membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua yaitu multimeter digital. Multimeter digital adalah menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka digital pada layar. Pengukuran ini biasanya lebih akurat daripada menggunakan pengukuran analog. Tujuan dari mengukur kapasitor menggunakan multimeter, yang pertama untuk mengetahui kondisi kapasitor apakah sudah berfungsi dengan baik ataupun sudah rusak. Kapasitor yang rusak biasanya tidak dapat menghantarkan muatan secara baik. Yang kedua, untuk mengetahui nilai kapasitansi dan juga untuk mendiagnosis masalah pada rangkaian yang disebabkan oleh kapasitor yang sudah rusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang akan kami gunakan dalam pembuatan video kali ini. Yang pertama adalah multimeter. Multimeter memiliki fungsi mengukur kapasitor dan tipe yang digital yang dapat digunakan untuk mengukur nilai kapasitansi dengan kapasitor. Multimeter memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama adalah mengukur kapasitansinya, dan yang kedua memeriksa apakah kapasitor berfungsi dengan baik atau rusak, dan yang ketiga mengukur kebocoran, dan yang keempat memeriksa polaritas pada kapasitor elektrolit, dan yang kelima menguji waktu pengisian atau pengosongan. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor yang kami gunakan adalah 25 volt dan 100 mikrofarad. Pertama-tama, atur selektornya pada multimeter. Untuk mengukur kapasitor, aturlah selektor menuju dioda atau ohmmeter. Ini adalah kapasitor pertama dengan 25 volt dan juga 100 mikrofarad. Barusan angkanya bergerak dan kembali lagi ke angka 0. Ini membuktikan bahwa kapasitornya bagus. Seperti cara kerja kapasitor yang menyimpan nilai sementara dan kembali lagi ke semula. Dan apabila melakukan pada kapasitor digital yang pada jarumnya akan naik dan kembali lagi ke angka 0. Langsung saja ke kapasitor kedua dengan 100 mikrofarad dan juga 50 volt ya di sini. Gak bisa fokus. Oke. 100 mikrofarad 50 volt. Langsung kita uji coba. Kita arahkan ke dioda. Lalu kita tes. Di sini yang negatif ada data kayak gini. Jadi kita negatifnya kita pertemukan dengan yang kabel hitam ini. Lalu ini kan
Kita cek berapa. Nah, itu ada barusan. Berarti dapat dibuktikan bahwasannya kapasitor ini nyala dengan baik karena ada angkanya tadi. Terus ini kapasitor kedua dengan 100 mikrofarad dan juga 100 volt. Langsung saja kita tes lagi. Tes lagi ya. Itu ada. Berarti dapat Kesimpulan yang didapatkan dari video pembelajaran tersebut ialah ini mengukur atau mengetes kapasitor menggunakan ampermeter atau multimeter adalah langkah penting untuk memeriksa kondisi komponen sebelum digunakan dalam langsung rangkaian ke elektronik. kapasitor yang terakhir. Kapasitor yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan gangguan pada sistem, 250 volt. sehingga memastikan kondisinya adalah bagian dari perawatan preventif yang harus dilakukan. Dalam pengujian ini, langkah pertama adalah memastikan bahwa kapasitor sudah tidak memiliki muatan. Kapasitor yang masih menyimpan muatan dapat berbahaya karena bisa menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan pada alat ukur. Proses discharge dapat dilakukan dengan menyambungkan kapasitor ke resistor dengan nilai yang sesuai. Selanjutnya, atur ampermeter pada mode pengukuran resistensi dan sambungkan probe merah ke terminal positif serta probe hitam ke terminal negatif. Untuk kapasitor polar untuk kapasitor non polar ialah polaritas tidak perlu diberikan. Jadi sambungan sambungan kabel bisa dibolak-balik. Adalah selain itu, perhatikan hasil pengukuran pada layar atau jarum ampermeter rangkaian elektronik. Lalu ada 3 hasil yang ditunjukkan dari ampermeter menyebabkan gangguan. Yang pertama ada kapasitor normal, memastikan kondisinya. Kapasitor normal ini ditunjukkan preventif dengan jarum atau angka akan naik sementara. Langkah lalu turun kembali hingga stabil. Kapasitor ini menunjukkan kapasitor dapat menyimpan dan melepas muatan dengan baik. Dapat berbahaya. Yang kedua, kapasitor rusak atau putus. Hal ini ditujukan jika jarum atau angka tidak bergerak sama sekali. Berarti kapasitor tidak dapat berfungsi dengan nilai yang sesuai. Yang ketiga, selanjutnya ada kapasitor hubungan pendek pada pengukuran. Hal ini dapat ditunjukkan jika jarum langsung menunjukkan resistensi rendah tanpa adanya perubahan negatif, maka ada hubungan pendek di dalam kapasitor tersebut. Untuk kapasitor non-polar, menggunakan ampermeter untuk menguji kapasitor tidak hanya mudah dilakukan, tetapi juga memberikan indikasi awal tentang kesehatan komponen tersebut. Pengukuran pada layar dengan langkah sederhana ini, kita dapat mencegah potensi kerusakan lebih besar pada rangkaian yang disebabkan oleh kapasitor yang gagal. Selain itu, pengujian ini juga membantu memastikan bahwa perangkat elektronik yang dirakit tetap efisien dan dapat digunakan dengan aman. Ingat, selalu berhati-hati dalam bekerja dengan komponen elektronik dan gunakan alat ukur dengan benar. Pemeriksaan yang teliti adalah kunci untuk menjaga kualitas dan performa rangkaian elektronik Anda. Hal ini ditujukan jika jarum atau angka tidak bergerak sama sekali. Berarti kapasitor tidak dapat berfungsi sama sekali. Yang ketiga, ada kapasitor hubungan pendek. Hal ini dapat ditunjukkan jika jarum langsung menunjukkan resistensi rendah tanpa adanya perubahan, maka ada hubungan pendek di dalam kapasitor tersebut. Menggunakan ampermeter untuk menguji kapasitor tidak hanya mudah dilakukan, tetapi juga memberikan indikasi awal tentang kesehatan komponen tersebut. Dengan langkah sederhana ini, kita dapat mencegah potensi kerusakan lebih besar pada rangkaian yang disebabkan oleh kapasitor yang gagal. Selain itu, pengujian ini juga membantu memastikan bahwa perangkat elektronik yang dirakit tetap efisien dan dapat digunakan dengan aman. Ingat, selalu berhati-hati dalam bekerja dengan komponen elektronik dan gunakan alat ukur dengan benar. Pemeriksaan yang teliti adalah kunci untuk menjaga kualitas dan performa rangkaian elektronik Anda. Oke, bagaimana dengan videonya? Cukup memberi informasi kan? Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.